Basa Walian ini sudah ada sejak tahun 40-an. Itu mereka pakai kode-kode seperti "Ndek hamurku yo ker" kayak gitu. Cerita-cerita yang beredar atau urban legend-nya orang Malang, itu ada satu nama yang sering disebut sebagai penggagas Basa Walian sebagai kode rahasia. Namanya adalah Mayor Hamid Rusdi. Menjadi menarik di Malang ketika bahasa ini sudah hadir selama puluhan tahun, jadi nggak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya bersama saya Abdul Munthalib di program Speak Up. Kali ini saya akan mengungkap atau mengupas terkait dengan salah satu aset tak benda yang dimiliki oleh Malang. Mungkin Anda penasaran apa itu aset tak benda yang dimiliki oleh orang Malang. Mungkin sebagian orang yang datang ke Malang, orang luar Malang lah yang datang ke Malang kan kaget dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang asli Malang kebanyakan. Bahkan yang bukan asli Malang pun juga sering kadang memakai bahasa-bahasa ini. Saya sebut bahasa Walian atau Osop Kiwalan. Nah, ini yang baru kenal mungkin agak bingung apa maksudnya. Nah, kali ini agak spesial karena bahasa Walian yang sudah menjadi salah satu identitas warga Malang itu sudah dibukukan, sudah diilmiahkan. Bahkan bukunya dalam bentuk disertasi itu sudah dipresentasikan di Belanda. Nah, padahal kadang kita orang Malang saja tidak tahu loh, tidak pernah tahu loh kalau itu dibukukan. Di Belanda cukup terkenal di sebuah kampus ternama di Belanda. Dan yang membukukan ini hadir di depan saya, namanya Mbak Nurun Zia atau Mbak Renzi. Assalamualaikum Mbak Renzi. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, Mbak Renzi masih muda, cukup apa ya? Ya kita nggak nyangka ternyata Mbak Renzi ini cukup ahli di Boso Walian atau Osop Kiwalan. Oji. Aduh, langsung bahasa Oyi. Berarti itu istilah-istilah Oyi care lah. Itu kan istilahnya lah yang cukup cukup familiar ya di Malang. Jadi Oyi care, Itreng, Kipalop, ya. Kipalop itu apa Mbak? apik pol. Oh, Apik Pol. Ya, wah aku wong Malang dewe kadang ya lali Mbak. Padahal sejak kecil itu sudah denger lah istilah-istilah itu, silup, istilah apa ya, ojir lah. Nah, Harus lebih sering dipakai mungkin ya. harus sering dipakai, dikenalkan. Nah, Mbak, ini ngomong Osop Kiwalan ya. Yang sampean tahu atau umat tahu lah itu Mm-mm. sejarahnya gimana? Sejarah Basa Walian atau Mm-mm, Osop Kiwalan ini cukup panjang. mm-mm, mm-mm, Jadi kalau menurut cerita dari para narasumber yang sempat saya wawancarai pada saat pengambilan data di penelitian saya, itu ada yang menyebutkan bahwa Basa Walian ini sudah ada sejak tahun 40-an. Jadi sebelum Oh, sudah lama ya? Perang Kemerdekaan. Mm-mm, mm. Hadir pada saat itu sebagai sebuah sandi rahasia, jadi kode untuk, janjian gitu ketika para gerilyawan itu mau membahas, rencana-rencana untuk menyerbu, Heeh, heeh. eee, tentara Belanda. Itu mereka pakai kode-kode seperti "Ndek hamurku yo ker" kayak gitu. Nah, mungkin jelasnya nah, ya, di hamurku care. Ya, Apa itu? hamur artinya apa? Rumah. Rumah, iya. Ker itu rek ya, jadi Heeh. sapaan untuk anak muda, ker gitu ya, "Di hamurku ker" gitu. Nah itu untuk mengelabui, mata-mata Belanda yang mungkin mereka bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa Mm-mm, Jawa, tapi mm-mm. kalau kemudian sudah dibalik kan mungkin mereka akan kesusahan. Ini Jadi ngomong apa iki ya iya, kira-kira ini? ceritanya sih begitu, Oke. Jadi sandi ya? sebagai sandi. Mhm, Kemudian, seiring dengan perkembangan itu masih dipakai gitu ya kata-kata dalam, kode balikan itu di tahun 50-an, 60-an itu berkembang di kalangan masyarakat jalanan itu. Jadi, mhm. sering disebut sebagai marginalized language atau bahasa orang-orang yang termarginalkan. Oke. Nah, itu dipakainya untuk mengelabui Isilub, Heeh. mengelabui polisi.
Oke. Jadi, mereka pakai kata isi loop gitu ya, supaya nggak ketahuan kalau sedang, Ngasih kode menyebutkan bahwa ada heeh, polisi gitu ya? ya "Silup!" betul, Wah, "Ono ono silup rek!" silup. Nah, terus, di kalangan Ramalek, tahu Apa nggak itu? Sam? Ramalek? Ramalek Tamal makelar. makelar. Iya, jadi, para calo itu kalau Mhm mhm. berjualan, karcis atau tiket yang di Itrak luar ini ya, ya itu dibalik menjadi itrak. itrak. Iya. Oh, ada itrak rek, anu tuku itrak, ukut itrak, Iya, itu berarti beli beli karcis. Ya, karcis. sebelum jauh ya, ini dulu yang menciptakan sesuai dengan penelitiannya Mbak Renzi, itu ada nggak data siapa sih sebenarnya yang mengawali ini? Kalau dari cerita-cerita yang beredar atau urban legend-nya orang Malang, itu ada satu nama yang sering disebut sebagai penggagas poso walian sebagai kode rahasia. Namanya adalah Mayor Hamid Rusdi. Oh, iya Jadi iya nama iya. beliau sudah sering dikenal dan, beliau itu mayor ketika perang kemerdekaan ya, tahun Mhm mhm. 40-an akhir. Tapi kalau dari sisi apa ya, penelitian linguistik, bahasa itu tidak berasal dari satu orang, tapi berasal dari komunitas. Jadi, Oke. ya kemungkinan mungkin dipakai oleh Mayor Hamid Rusdi, tapi kenapa dia bisa berkembang dan lain sebagainya, itu ya karena kreativitas komunitas yang ada di Kota Malang pada saat itu. Ya, saking terkenalnya Mayor Habib Rusdi sampai jadi salah satu nama terminal, nama jalan itu Iya, ya, kira-kira betul. itu ya? Iya, Oke. betul betul. Ya, lanjut ke ini. Jadi, selain sandi, juga dipakai oleh orang-orang dalam tanda petik preman itu tadi ya? Iya, Oke, Vraiman. Freeman ya, Itu Freeman. bahasa Belanda, Oke, orang-orang bebas oke. sebetulnya ya, preman itu artinya. Mhm. Nah, itu kan ada beberapa kata yang itu dibalik tapi kadang ya nggak pas ya. Itu memang ya mengambil enaknya atau seperti apa? Contoh misalnya apa ya, uklam-uklam misalnya. Oh, ya pas ya, kalau uklam-uklam pas ya. Apa, ada kok beberapa itu ya, misalnya kayak ojir misalnya. Nah, Oh, ya, ojir ini kan sebenarnya kan juga bukan bahasa bahasa walian atau bukan itu? Karena artinya kan uang dia ya. Itu iya gimana ceritanya kok dibalik akhirnya menjadi ujir dan bermakna uang gitu? iya. Mungkin tadi sebetulnya betul juga contoh yang uklam itu, Mhm karena dia nggak pas dibalik ya. mhm. Itu ada sedikit pergeseran, dalam susunan, suku katanya. Mhm. KL, uklam, itu kan dari Melaku, kalau dibalik secara, apa, runtut kan ukalem kalau nggak Heeh salah ya. heeh, oke. Itu kaitannya dengan, struktur bahasa Jawa. Jadi kalau struktur bahasa Jawa itu, yang dia sukai adalah suku kata KL, bukan LK. Jadi Mhm ketika mhm. dibalik, melaku menjadi Heeh. uklam. Nah, itu intinya adalah, penyesuaian dengan pengucapan orang Jawa. Pokoknya yang ucapannya yang paling enak lah, paling gampang lah kira-kira Iya, gitu. betul. Heeh. Nah, banyak kata dalam walian yang mengikuti, aturan fonotaktik atau, aturan suku kata dalam bahasa Jawa. Nah, itu sama juga dengan, contoh yang tadi, ojir itu. Mhm. Ojir itu balikan dari raijo. Apa itu runcing? Raijo tapi kemudian, ketika dibalik tidak menjadi ojiar gitu ya, tapi, jadinya ojir gitu aja. Kalau raijo itu banyak yang bilang, dari kata rai ijo, gitu. Nggak tahu ya Oh, gimana konotasinya, mungkin kalau ngelihat uang, terus mukanya jadi hijau atau masa gitu? gimana gitu ya. Oh Jadi ada yang, bilangnya sih seperti itu. oh, ya ya ya. Tapi saya pernah dengar itu ojir itu memang dari Rijo ya. Iya. Rojo ini salah satu pejabat di Bank Indonesia, katanya Oh gitu, begitu. rijo, Ya iya. nanti kita cari data lah sih bener yang mana Ada ini. juga yang rejo gitu kan, Mhm karena mhm. apa namanya, rejo karena dia kayak, sukses atau penuh dengan, harta gitu kan, rejo-rejone Oke, zaman gitu. Jadi, heeh. ya rejo Bisa jadi jadinya itu ya raijo. nanti. Ada juga yang bilang itu arto tapi arjo, kayak gitu. Jadi, seputar ojir ini banyak versinya. Mhm mhm. Jadi, tergantung siapa yang kita tanyai, kayaknya mereka Heeh. punya teori sendiri-sendiri. Oke. Jadi kata-kata yang sudah cukup umum dibalik di Malang ya. Di Malang ini kan bahkan menjadi satu identitas, Mas, kayak misalnya warung Oskap.
Orang kan sudah paham kalau warung Oskap itu apa gitu kan, warung bakso gitu. Nah, ini kadang ada beberapa kata yang diwalik, kadang nggak pas, agak maksa. Misalnya ngalu nuhat, ya kan sering di beberapa tulisan ngalu nuhat, males ngalu nuhat itu kalau di penelitiannya Mbak Renzi itu masuk kategori osop kiwalan yang pas nggak ya? Kok agak dipaksa menurut saya. Iya. Kalau menurut, saya sih itu masih pas ya, karena kan walian itu sudah panjang sejarahnya. Jadi, Mhm, tahun 40-an sampai sekarang tahun 2020. Nah, itu mengakibatkan adanya beberapa generasi dalam, kelompok penuturnya. Jadi ada generasi yang sekarang usianya sudah 70-an, mhm. kemudian ada generasi yang sekarang usianya sudah 60-an atau 50-an, dan generasi-generasi muda. Nah, bagi penutur walian yang sekarang usianya di kisaran 50-an atau 60-an tahun itu, bahasa atau, kata-kata yang dipakai oleh anak-anak muda yang umurnya masih 20-an itu mungkin bagi mereka terasa aneh gitu ya. Mhm, mhm, Apalagi kata-kata yang asalnya dari bahasa Indonesia, seperti ngalunuhat itu kan mhm, dari ulang tahun ya. mhm. Nah, itu mungkin aneh bagi yang generasi-generasi atas, tapi Iya. sebetulnya untuk anak-anak muda itu Oh, masih anu ya, masih pas masih ya? pas gitu, karena mereka yang menciptakan. Kita aja yang denger kok gak enak ya, tapi Iya, mungkin bagi mereka pas gitu ya. iya, kayak seperti misalnya kata, mmm, apa ya, ayas dan Mhm, uka gitu. Kalau untuk yang generasi agak senior gitu kan pakainya adalah, umat biasanya. ayas Ayas ya, atau ayas, heeh. ya ayas ya. Tapi ada juga ciptaan anak-anak yang muda itu mereka pakainya uka. Oh, ada ya? Ini belum Iya. pernah denger saya ini, Iya, berarti mereka saya sudah pakai uka gitu. tergolong tua ini berarti. Iya, dan biasanya yang sudah agak senior itu, "Apa itu uka uka uka?" Kayak gitu ya. Tapi anak-anak muda itu bener-bener pakai kata uka. Terus kayak misalnya idrek sama ajrek gitu kan. Heeh, idrek ya, Nah, artinya bekerja. bekerja, ya betul. Kalau yang senior-senior mungkin, lebih akrab dengan kata idrek gitu. Mhm, Tapi ada komunitas yang waktu itu saya, wawancara dan saya survei, mereka mengenalnya adalah ajrek gitu, karena mhm. mereka membaliknya dari bahasa Indonesia. Oke. Ajrek ya, ada yang baru ini Iya, kayaknya nih ya. iya, Kalau dulu kan idrek ya, Ustaz. iya. "Nandi rek, idrek sih." Idrek sih gitu ya. Gitu ya. Anak-anak muda ya, "Uka ajrek," nah kayak gitu. Ya, terus kemudian kenapa Mbak Renzi mengangkat, bahasa Walian ini sebagai disertasi dan dipresentasikan di Belanda? Di kampus apa, Mbak? Di kampus Leiden, Oh, di Leiden juga ya? iya. Oke, oke, oke. Kalau, motivasinya sih waktu itu adalah memang untuk mengangkat, budaya lokal di Malang, Mhm, mhm. karena, bidang saya adalah linguistik dan, di apa, ilmu linguistik Indonesia itu, biasanya mengangkat bahasa-bahasa lokal di berbagai daerah. Saya pikir ya karena saya dari Malang, kenapa tidak saya Mhm. mengangkat, bahasa dari tempat saya sendiri. Oke. Kalau bahasa Jawa itu sudah banyak penelitiannya dan, Leiden juga termasuk salah satu kampus yang menyimpan banyak hasil penelitian tentang bahasa Jawa. Mhm. Kemudian ya akhirnya saya mengerucutkan pilihan pada, oh bahasa Walian saja karena belum ada yang mengangkatnya secara serius, yang sampai menjadikannya sebagai disertasi dan mengangkat berbagai aspek tentang Walian mulai dari sosiolinguistik sampai ke fonologinya begitu ya. Dan ternyata bersambut, Mhm. ada 2 supervisor saya di Belanda yang juga tertarik pada bahasa lokal Indonesia dan juga tertarik pada bahasa Bahasa Jawa. Walian. Oke. Dan mereka, juga bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa gitu ya. Jadi mereka sangat paham ketika mengarahkan bagaimana harus meneliti tentang bahasa Walian ini. Dan, bahasa Walian itu sebetulnya adalah fenomena yang cukup, global. Jadi, banyak sekali, ragam bahasa anak muda yang juga menginkorporasikan, pembalikan kata atau pembalikan suku kata. Kalau di Perancis, itu ada bahasa yang namanya bahasa Verlan, Mhm. itu balikan dari Lanver. Oh, ada ya? Jadi itu bahasa di kalangan, imigran-imigran di Perancis. Kayak Jadi osop kilalan gitu gitu ya? iya, seperti Osop Kiwalan.
Jadi Lan Lanver. Fair. Lanver dibalik menjadi Verlan. Jadi Eee, itu cukup populer di, Prancis dan di negara-negara Eropa lainnya juga banyak karena itu juga kayak tujuannya untuk apa, sandi atau untuk anu juga, untuk untuk apa ya, rahasia juga? sebagai sebuah cerminan perlawanan terhadap bahasa yang dominan. Karena, Mmm, mereka kan identitasnya adalah sebagai imigran dan mereka punya bahasa mereka sendiri, tapi ketika mereka berada di Perancis, mereka harus bisa berbahasa Perancis. Nah, untuk menunjukkan, sisi bahwa mereka adalah, suatu kelompok dengan identitas yang berbeda, mereka akhirnya memakai bahasa Perancis tapi yang dibalik begitu. Jadi ada mmm, sisi perlawanan di situ. Nah, hampir mirip juga dengan, ketika pertama kali Walian dipakaikan untuk melawan Belanda, kemudian untuk melawan pihak-pihak yang berwajib ketika tahun 50-an dipakai di kalangan para kriminal itu. oke. Jadi, di situlah letak menariknya walian. Jadi kalau ada yang bilang, "Ngapain walian diteliti sampai segitu seriusnya?" Gitu ya. Mmm, Itu kurang benar karena fenomena bahasa ini ada di mana-mana, satu fenomena yang global. Nah, menjadi menarik di Malang ketika bahasa ini, mmm sudah hadir selama puluhan tahun, jadi nggak hilang, mhm hanya mhm, dipakai oleh anak muda 10 tahun terus hilang, itu kan banyak ya misalnya kayak bahasa alay, itu nggak oke. terlalu Oh iya, tahan bahasa alay, lama ya. Kalau Walian ini sudah dari tahun 50-an loh dan kemudian dia sangat kreatif karena dia memakai berbagai macam, kata dari banyak bahasa seperti, bahasa Jawa itu yang paling utama kata-kata dalam bahasa Jawa, kemudian ada kata-kata dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia gitu. iya iya. Ini kalau dari sisi tata bahasa itu ya nggak masalah ya kan, ini kan bahasa lokal kan ya. Yang Iya tidak boleh kan kalau misalnya itu menabrak dari aturan tata bahasa Indonesia, kira-kira gitu. Atau gimana Mbak, Mbak Renzi? Bahasa Kiwalan ini kan bebas-bebas saja, orang mau dibolak-balik apa-apa, yang penting yang diajak ngomong paham, kan intinya itu bahasa itu ya? iya betul. Jadi bahasa itu kan, tergantung kesepakatan antara para pemakainya. Ya, Jadi betul. kalau para pemakainya Paham? paham Ya sudah dan jalan. utujes gitu Utuh ya, jas ya. dengan itu ya oke-oke aja gitu. Ya, yang penting Jadi utuh jas itu tadi ya. iya, Utuh jas itu setuju ya. setuju betul. Kayak kata apa ya, "Nes" itu tahu nggak Sam? Apa itu NES itu? Nes itu dibalik dari zen, artinya baik atau cantik, itu Mmm. bahasa Arab ya. Oh, iya 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 Jadi iya. itu termasuk walian yang lawas, "Kaditnes" gitu, jadi nggak baik, Nah ini nggak baru ini, cantik. saya baru dengar ini NES ini. Kadit NES ini Kaditnes baru ini. ya, Oh. Nah ini iya. saya kira harus terus disosialisasikan, dipakai ya, biar tidak hilang kayak bahasa-bahasa alay itu tadi ya. Iya, Karena ada istilah gemoy. gemoy, iya itu baru ya. Baru juga, Iya baru, iya. Oke. Jadi Nah, harus tetap sih disosialisasikan, di apa ya, diperkenalkanlah dalam event-event gitu biar semakin semangat makainya, nggak hanya apa, yang asli Malang aja, tapi mungkin pendatang-pendatang yang sekolah di Malang ini juga tahu dan biar tahu akhirnya ya. make juga gitu. Dan ini, apa namanya, sebagai identitas bahwa, bener-bener cinta Malang ora ya, misalnya itu kan Iya minimal tahu bahasa-bahasa yang dipakai di Malang ya. iya, saya rasa itu sudah cukup bagus ya usaha untuk menunjukkan kata-kata walian ini di area publik. Sudah banyak atau makin banyak ya monumen-monumen yang atau landmark yang Mhm, pakai walian, kayak misalnya Oyiker yang di ya Jalan Veteran ya itu di Jalan Veteran itu ada kayak logo atau apa ya, tulisan logo besar ya di iya, taman itu, heeh, OI Care atau OISAM itu kalau nggak salah ya. Oyiker. Terus ada Ada Kipa, Kipa Ilakes, Kilakes, ada juga Ngalam, di depannya Matos itu heeh. ada Ngalam Love kalau nggak salah, jadi Nah, Ngalam campuran Love. antara walian sama bahasa Inggris. Di Kemudian alun-alun juga ada, sekarang bahkan Pemkot Malang itu punya semboyan atau tagline atau bahasanya, "Bois Ilakes." ya Nah, Bois ini kan ya Ilakes. Nah, nggak, artinya kan dukungan dari pemerintah menurut saya kan juga sudah muncul dari beberapa ini, simbol-simbolnya itu tadi yang disebut di Jalan Veteran itu ada, apa namanya, tulisan besar itu, OI Care kalau tidak salah ya itu iya ya, OI Oyiker. Care.
Iya, dan Mhm, itu memang, mencerminkan identitas. Kalau itu kan tadi mungkin dari pemerintah ya. Sebenarnya kalau dari masyarakat juga setiap kali mereka ada event atau ada kejadian besar di Kota Malang, itu kalau kita perhatikan spanduk-spanduk yang sering dipasang di jalan-jalan besarnya Malang itu selalu ada unsur waliannya. waliannya, mhm Jadi ketika ulang tahun Arema atau ketika kemarin ada kejadian yang cukup, menyedihkan itu Kanjuruhan itu stadion ya, tragedi Kanjuruhan, tragedi ya. Kanjuruhan itu, jeritan hati atau suara-suara dari, genaru-genaru ngalam itu memang biasanya ada unsur waliannya di situ. Oke. Jadi Genaro-Genaro Ngalam itu orang-orang Malang. Mungkin Iya, ini yang sahabat AVM Insight kan dari berbagai daerah, jadi tidak banyak paham mereka. iya, Makanya perlu kita pahamkan iya, genaru ngalam. bahwa bahasa Walian ini salah satu identitas yang itu sebenarnya adalah bahasa perjuangan menurut saya ya. Nah ini kemudian kaitannya dengan bahasa Walian itu bagaimana respon ketika disertasi di Belanda ini apalagi nih misalnya gitu atau gimana responnya waktu itu ya, waktu disertasi? Respon mereka baik karena, seperti yang saya bilang tadi kan fenomena bahasa anak muda itu, tidak hanya ada di Malang tapi juga ada di berbagai negara. Jadi mereka menganggap bahwa deskripsi dari bahasa Walian yang saya buat ini melengkapi deskripsi bahasa-bahasa anak muda yang ada di seluruh dunia, gitu. Mmm, kira-kira, eee, ini nanti dibukukan atau gimana, Pak? Kalau buku disertasinya sudah ada, tapi itu dalam bahasa Inggris dan masih bernuansa sangat akademis ya, jadi mungkin keterbacaannya sangat Enggak, artinya terbatas. yang dibukukan dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami atau mungkin Nah, kamus atau apa gitu, Mbak, kira-kira? ya itu doakan semoga tahun ini bisa terwujud, Oh, jadi ada itu rencana itu ya? ya salah satu cita-cita supaya bisa ini ya, dinikmati oleh lebih banyak orang. Kalau menurut Mbak Rensi, tadi yang saya sebut ini aset tak benda yang dimiliki lokal Malang ya, apakah itu perlu nggak dalam, eee, kurikulum ya? Kan ada bahasa daerah, perlu nggak kira-kira itu masuklah sebagai sisipan atau apa di sekolah supaya apa, aset tak benda ini tidak mudah luntur. Hmm, Nah, ini kan sudah luar luar biasa, sudah berapa puluh tahun masih bertahan, bahkan ada kosakata baru yang diwalik dan enak sekali misalnya. ya, Nah, ada di salah satu warung itu tulisannya jual kajur. iya, Orang kan bingung nih, kayak, kajur jual kajur, sinam. kajur Sinam ya, ada itu ya. Ini Iya. kan baru, tapi menarik juga ini. Iya, itu ide yang sangat, bagus sekali kalau menurut saya. Jadi saya sangat menyambut baik kalau misalnya mau dimasukkan di kurikulum atau mungkin di, apa ya, konten, apa ya, Mulok muatan lokal mulak ya, mulok muatan muatan lokal lokal, mulak, ya. iya. Dan itu, apa ya, tidak akan terlalu sulit mungkin karena masuknya di Mulok dan itu tergantung sekolahnya, tergantung gurunya bisa Mhm, disisipkan di pelajaran bahasa ya. Jawa. Karena memang kalau pelajaran bahasa Jawa sekarang kan buku-bukunya buku standar Jawanya Jawa Oh, yang Jawa sangat Tengahan ya, sulit sekali itu. sangat sulit sekali, nggak terlalu bisa dipahami mungkin oleh arek-arek Malang yang masih kecil. Nah, nggak Mhm. apa-apa mungkin dengan kurikulum yang sudah ada, tapi satu 2 pertemuan bisa kita perkenalkan basa Walian yang memang akarnya dari basa Jawa yang ngoko, gitu. Oke. Oyi oyi oyi, sampai lali aku ya. Oyi ya. Oh, Jadi iya. Oyi itu ya oke lah, oke, kira-kira Mhm. begitu. Dan sekarang ini sudah banyak brand-brand lokal yang menggunakan bahasa Walian sebagai identitasnya. Tentu tidak tak sebut brand-brand lokalnya, artinya ini sudah diterima di kalangan pengusaha, industri, bahasa Walian ini menjadi salah satu identitas yang khas hanya ada di Malang, kira-kira gitu. Baik, Mbak Rensi, terima kasih paparannya luar biasa dan Imas-imas. selamat disertasinya sampai di Belanda. Kita saja yang di Malang kadang nggak tahu ini kalau ada, eee, buku atau disertasi tentang bahasa Walian. Bahkan tidak terpikir loh kita ketika bikin tesis itu untuk bikin ini. Ternyata Mbak Rensi punya ide yang
yang tidak terpikirkan banyak orang. Sahabat ABMZ, ini semoga manfaat dan kita semua tentu berharap bahwa bahasa Walikan ini menjadi satu bahasa identitas kita dan ini punya nilai sejarah perjuangan karena dalam beberapa literatur itu disebut bahwa bahasa Walian ini tercipta dalam upaya untuk mengelabui mata-mata penjajah. Jadi bukan mengelabui penjajah, penjajah saja tidak tahu bahasa Indonesia saja tidak tahu, tapi mata-matanya ini yang orang kalau Malang Dewi kira-kira gitu, supaya tidak tahu, maka para pahlawan kita itu menggunakan bahasa Walian. Jadi ini bahasa yang sangat mulia sebenarnya, cuman kita harus bisa merawat, menjaganya sampai sekarang. Terima kasih sahabat ABNZ, mohon maaf dan jangan lupa subscribe dan komen dan like di channel ABM Insight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.